Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi balik lagi sama Dika. Jadi Dika di sini bakalan ngelanjutin tentang bab 7, yaitu hak atas kekayaan intelektual. Perlindungan hukum haki memang tidak lepas dari kegiatan ekonomi, industri, dan perdagangan. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi, transportasi, dan telekomunikasi mendorong globalisasi. Pada tanggal 14 April 1994 telah disepakati hasil perundingan perdagangan yang lengkap dihasilkan oleh Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan. Perangkat hukum di bidang haki. Pengaturan hukum haki di Indonesia terdapat dalam: pertama, Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atau UU Nomor 28 Tahun 2014. Yang kedua, Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten atau UU Nomor 13 Tahun 2016. Yang ketiga, Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 Merek atau UU Nomor 20 Tahun 2016. Pengertian haki dan pengelompokan haki. Haki adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Lahirnya haki ada dua kelompok, yaitu yang pertama hak cipta atau copyright, yang kedua hak atas kekayaan industri atau industri properti, mencakup paten, merek, desain produk industri, dan penanggulan praktek persaingan curang. Objek haki terbagi jadi dua. Yang pertama hak milik industri, yaitu objek paten. Yang kedua objek paten sederhana. Yang ketiga objek merek. Yang keempat objek desain produk industri, yaitu karya yang merupakan pattern untuk membuat barang secara berulang. Yang kedua hak cipta. Objek hak cipta adalah ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Selanjutnya, prosedur pengajuan haki. Yang pertama, prosedur pengajuan paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu. Melaksanakan sendiri invensinya tersebut, memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melakukannya. Hak khusus itu di mana pemegang paten dapat melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang orang lain tanpa persetujuan membuat, menjual, mengimpor. Yang C. Cara mengajukan permintaan paten secara tertulis. Yang pertama, tanggal, bulan, dan tahun surat permintaan. Yang kedua, alamat lengkap dan jelas. Yang ketiga, nama lengkap dan kewarganegaraan penemu. Yang keempat, nama lengkap dan alamat lengkap kuasa yang bersangkutan. Yang kelima, surat kuasa dalam hal permintaan diajukan oleh kuasa. Yang keenam, permintaan untuk diberi paten. Yang D. Pemeriksaan paten. Pemeriksaannya ini ada dua, yaitu pemeriksaan formal, yaitu pemeriksaan yang persyaratan administratif dan fisik atau produk. Terus yang kedua, pemeriksaan substantif, itu untuk memastikan penemuan yang menemukan pertama. Permintaan paten yang sudah memenuhi syarat harus dimuat dalam surat permintaan paten, akan diberikan filing dan sejak tanggal tersebut. Paten sederhana ini ditujukan kepada penemu Indonesia di dalam negeri, baik itu industri kecil atau kerajinan rakyat yang memenuhi persyaratan perundang yang berlaku. Paten sederhana hanya diberikan untuk satu kali dan jangka waktu perlindungan paten sederhana 10 tahun sejak paten itu diberikan, dan biaya paten sederhana ini lebih ringan. Selanjutnya, pengumuman permintaan. Pengumuman permintaan paten adalah agar supaya masyarakat mengetahui adanya penemuan yang diajukan kepada kantor paten dan masyarakat dapat memberikan tanggapan sehingga pemerintah dapat memberikan keputusan objektif. Pengumuman tersebut dilakukan 18 bulan sejak tanggal permintaan paten atau 18 bulan setelah tanggal permintaan paten yang pertama kali. Dalam hal paten sederhana, setelah 3 bulan sejak tanggal penerimaan. Pemeriksaan substantif paten, yaitu dilakukan oleh pemeriksa paten, dan kantor paten berkewajiban untuk memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolaknya dalam waktu selambat-lambatnya 36 bulan sejak diterimanya permintaan
pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan penemuan menyimpulkan penemuan tersebut sesuai, langkah inventif dapat diterapkan pada bidang industri, maka kantor paten memberikan secara resmi surat paten untuk penemuan. Komisi Banding Paten, badan khusus yang diketahui secara tetap oleh seseorang, ketua merangkap anggota. Permintaan paten yang ditolak berdasarkan alasan yang bersifat substantif dapat mengajukan secara tertulis kepada Komisi Banding Paten. Selanjutnya yang kedua, prosedur pendaftaran merek. Merek didefinisikan sebagai suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan, warna, atau kombinasi dari unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa menurut UU Nomor 15 Tahun 2001. Lingkup merek ada dua, yaitu merek dagang dan merek jasa. Pemeriksaan formalitas. Pemeriksaan yang dilakukan oleh kantor merek terhadap permintaan pendaftaran merek. Pemeriksaan substantif, yaitu pemeriksaan atas bukan merek orang lain dan tidak pernah dipakai orang lain sebelumnya. Hal yang menyebabkan permintaan merek ditolak, yaitu bertentangan dengan kesusilaan. Yang kedua, tidak memiliki daya pembeda. Yang ketiga, mempunyai persamaan dengan merek orang lain. Jangka waktu perlindungan merek, yaitu waktu 10 tahun dan berlaku sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek yang bersangkutan. Selanjutnya yang ketiga, prosedur permintaan hak cipta. Hak cipta adalah hak khusus karena hak cipta diberikan kepada pencipta atau penerima hak dari pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dan melarang orang atau badan lain melakukan hak itu kecuali atas izinnya selaku pemilik hak cipta atau penerima hak cipta. Selanjutnya yang kedua yaitu pemegang hak cipta. Pencipta sebagai pemilik hak cipta, orang atau badan lain yang menerima hak dari pencipta. Jenis hak cipta yaitu buku, program komputer, lagu, drama, seni rupa, dan terjemahan. Hal yang menyebabkan permintaan hak cipta ditolak, ciptaan di luar ilmu pengetahuan, ciptaan tidak orisinal. Jangka waktu perlindungan hak cipta, buku, drama, seni rupa, terjemahan yaitu selama hidup pencipta dan 50 tahun setelah pencipta meninggal. Yang keenam, pendaftaran hak cipta yaitu tidak suatu kewajiban, tetapi pendaftaran tersebut diperlukan oleh pencipta karena merupakan bukti awal bagi pemiliknya atas hak tersebut. Ketentuan pidana atas pelanggaran hak cipta, pasal 72 UU Nomor 19 Tahun 2002, barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan, denda paling sedikit 1 juta. Nah, jadi itu materi tentang hak atas kekayaan intelektual. Semoga kita jadi makin tahu tentang hak atas kekayaan intelektual. Jadi, sekian videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.